kemudian ada entropi, kemudian ada hukum satu, kemudian ada neraca, massa, dan energi, kemudian ada PVT. PVT itu pressure, volume, dan temperatur, ya, relasi antara PVT itu. Nanti akan saya jelaskan. Kemudian ada heat effect atau heat transfer, kemudian ada mengenai persamaan keadaan atau equation of state, kemudian ada gas ideal, kemudian ada gas nyata, kemudian termodinamika, termokimia, kemudian hukum dua, kemudian ada loss work, kemudian ada kesetimbangan fasa, gas cair, kemudian ada termodinamika larutan, kemudian ada steam power plant, kemudian ada refrigerasi, dan juga mengenai likuifaksi. Jadi itu adalah coverage dari kuliah ini, TK3681, cukup besar, cukup banyak, ya. Kemudian bukunya, textbooknya adalah ini. Jadi Introduction to Thermochemical Engineering Thermodynamics, ya, dari Vanes, ya, Smith Vanes dan Abbott, ya. Jadi itu adalah Smith Vanes dan Abbott, Smith Vanes dan Abbott. Inilah buku di yang sebagai textbook, ya, textbooknya. Tapi ada baiknya Anda baca buku ini, tapi juga ringkasannya biasanya lewat kuliah. Jadi saya yakin, dan walaupun ini bukunya bahasa Inggris, tapi saya yakin karena Anda adalah mahasiswa-mahasiswa pilihan di Indonesia, ya. Jadi saya yakin Anda akan bisa mengikuti apa yang tertulis di buku, dan juga ada yang mengikuti di apa namanya di lewat kuliah ini. Itu tentang silabusnya. Kemudian selain silabus, kita akan juga bicara mengenai tujuannya apa. Tujuannya adalah memberi pengetahuan dan kemampuan dasar kepada mahasiswa untuk dapat mengikuti mata kuliah lanjutan lainnya, ya, yang terkait dengan thermodynamics. Ini nanti akan saya jelaskan apa-apa saja, ya, yang terkait dengan perkuliahan thermodynamics dan kuliah lanjutnya apa saja. Kemudian outcome-nya dihadapkan bahwa mahasiswa akan mempunyai pengetahuan dan kemampuan untuk kemampuan dasar untuk menganalisa dan menyelesaikan persoalan-persoalan sistem-sistem termodinamik sederhana, dan mampu menerapkan dan juga mengembangkan pengetahuan untuk atau keterampilannya untuk digunakan di kuliah-kuliah lanjutan lainnya, ya. Kemudian apa saja sih yang dimaksud dengan keterkaitan dengan kuliah lainnya? Itu nanti ada yang namanya teknik produksi, ya. Teknik produksi itu adalah mengenai teknik bagaimana bagaimana cara memproduksi minyak dan gas, ya. Oh ya, saya akan sampaikan terlebih dahulu kenapa kok disebutnya bukan. Karena thermodynamics yang kita pelajari ini sebetulnya adalah kategorinya dalam keilmuan itu namanya engineering science. Jadi bukan teknik termodinamika, tapi thermodynamics untuk kegiatan-kegiatan engineering, ya. Jadi sebutnya adalah engineering thermodynamics, bukan thermodynamics engineering, ya. Jadi beda itu, ya. Jadi di kuliah ini adalah tentang sains sebetulnya yang menjadikan dasar untuk kuliah-kuliah atau pengetahuan engineering berikutnya, ya. Jadi bukan teknik thermodynamics, tapi thermodynamics untuk aplikasi engineering, ya. Salah satunya itu adalah di sini dipakai untuk nanti bagaimana kita menggunakan
thermodynamics itu untuk mengikuti kuliah teknik produksi. Ya, teknik produksi ini adalah kuliah mengenai bagaimana memproduksi minyak dari dalam reservoir ke permukaan dan juga bagaimana mengolah di lapangan mengolah migas itu di lapangan, bukan di refinery, bukan di kilang tapi di permukaan dari lapangan-lapangan upstream. Kemudian ada yang namanya terkait dengan fluida reservoir ya, khususnya untuk nanti perhitungan yang berkaitan dengan flash equations. Ya, jadi flash calculations itu akan dipelajari juga di kuliah di fluid reservoir ya. Jadi tentang tentang reservoir fluids itu juga akan mempunyai keterkaitannya dengan pelajaran termo ini. Kemudian juga di thermodynamics ini kita akan nanti gunakan untuk enhance oil recovery, misalnya di steam flooding. Jadi bagaimana kita menggunakan steam untuk meningkatkan tingkat produksi dari minyak. Ya, di lapangan-lapangan tua dengan EOR atau enhanced oil recovery itu, jadi itu bisa tahu nanti di kuliah EOR ini Anda harus tahu paling tidak bagaimana Anda mengetahui karakteristik dari steamnya itu adalah karena yang untuk bisa produksinya naik nanti harus diinjeksikan dengan steam ya. Jadi dengan yang namanya flooding itu adalah diinjeksikan nanti disapu ya dengan bukan pakai sapu lidi tetapi menggunakan air atau steam untuk mendorong minyak itu produksinya lebih tinggi. Kemudian ada mata kuliah mengenai pengantar peristiwa perpindahan atau transport fenomena. Ini nanti di semester depan Anda akan ada kuliah ini, pengenalan dari peristiwa perpindahan transport fenomena itu juga terkait dengan kuliah termo ini. Kemudian kuliah lanjutan lainnya ada yang namanya teknik panas bumi ya, pasti tentang geothermal, pasti ada urusannya dengan steam ya. Jadi pasti pengetahuan tentang steam yang akan Anda pelajari di kuliah ini akan berguna nanti di teknik panas bumi. Oke, kemudian sebetulnya masih ada kuliah lanjutan lainnya, saya lupa nuliskannya di sini. Jadi mengenai peralatan surface facilities itu juga akan terkait juga dengan teknik terkait dengan thermodynamics juga ya. Jadi namanya surface facility atau peralatan permukaan itu akan menggunakan konsep-konsep thermodynamics juga. Kemudian di kuliah TK 3081 ini akan dibagi menjadi 2 modul. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan 2 modul. Kemudian ini adalah satuan acara pengajarannya ya. Jadi satuan acara pengajarannya. Jadi kita akan kuliah selama sebanyak 15 minggu ya, akan diisi dengan kuliah-kuliah seperti ini. Topiknya ini nanti Anda baca sendiri ya tentang pokok bahasan dari masing-masing minggu. Yang pertama adalah introduction tadi. Kita hari ini adalah introduksi, akan bicara berkaitan dengan chapter 1 dan juga sebagian dari chapter 2. Kemudian di minggu kedua nanti kita akan bicara hukum 1 dan mengenai konsep dasar dari neraca massa dan energi. Ya, itu di juga chapter 2. Kemudian yang berikutnya ada PVT atau pressure volume temperatur. Kemudian ada heat effect, itu yang berkaitan dengan heat transfer. Kemudian hukum kedua, kemudian ada
sifat-sifat termodinamika fluida, termodinamics dari fluida ya, jadi di chapter 6. Kemudian ada vapor liquid equilibrium atau chapter 10. Jadi ada yang lompat di sini, nanti nggak apa-apa saya jelaskan. Kemudian setelah itu baru masuk ke apa namanya, di pada minggu ke berapa itu, ke-8 kita akan mengadakan UTS ya. Jadi modul 1, ujian modul 1 dan seterusnya. Ini topik-topiknya nanti ada baca sendiri, nanti akan saya share. Kemudian ada UTS 2, yaitu modul 2 dengan materi yang saya tuliskan di sini. Jadi berkaitan dengan topik-topik yang ada di chapter-chapter ini. Jadi UTS-nya apa saja? Jadi UTS 1 itu isinya adalah mengenai chapter 1 sampai dengan 6, kemudian ditambah dengan chapter 10. Jadi 7, 8, 9 itu lompat karena dia akan dipakai di chapter di modul 2 ya, masuk di modul 2. Karena kenapa begitu? Karena memang aplikasinya lebih cocok apabila kita menggunakan urutan seperti ini ya. Jadi saya tidak pure mengikuti apa yang ada di bukunya Vanes, tetapi menggunakan pendekatan karena aplikasinya adalah untuk ini mahasiswanya adalah mahasiswa teknik perminyakan. Jadi saya sesuaikan dengan kebutuhan yang ada di teknik perminyakan. Kemudian bila hasil dari UTS 1 dan 2-nya sudah bagus, jadi tidak perlu lagi ikut ujian akhir ya. Jadi cukup dengan 2 modul saja. Ya, moga-moga saja bisa seperti itu. Karena kalau menurut pengalaman ini belum pernah ya yang tidak ikut ujian akhir ya. Jadi selalu ikut ujian akhir. Walaupun sudah difasilitasi bahwa kemungkinan moga-moga saja untuk kelas tahun ini bisa hanya menggunakan ujian modul 1 dan 2 sudah lulus, tidak perlu ikut UAS kalau bisa ya. Moga-moga bisa seperti itu. Kemudian selain ujian, ini ada komponen penilaian yang lain. Komponen nilainya ada yang namanya 10% itu adalah ENQ, 45% modul 1, modul 2-nya 45% juga. Kemudian yang namanya ENQ itu adalah satunya adalah assignment, hanya adalah assignment, homework maksudnya ya. Yang satu lagi adalah pop-up quiz. Yang namanya pop-up quiz yang dilakukan tanpa harus ada pengumuman lebih dulu ya. Tiba-tiba aja saya, kalau lagi nggak ada kerjaan ya saya bikin quiz gitu ya. Itu yang namanya pop-up quiz. Oke, jadi hati-hati saja bahwa Anda harus siap-siap selalu setiap ada kuliah itu harus belajar ya. Jadi pop-up quiz ini materinya tidak mungkin materi quiz yang belum diajarkan. Jadi yang saya jadikan pop-up quiz itu adalah materi-materi yang sudah diajarkan. Ya, baik diajarkan di minggu sebelumnya atau minggu-minggu sebelumnya. Ya, tidak harus exactly di minggu sebelumnya, tetapi bisa saja akumulasi dari kuliah-kuliah yang sudah dilakukan sebelumnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Belum ya? Kalau belum ada, saya lanjutkan. Ya, kalau ada pertanyaan bisa langsung, itu ada yang ngasih tanda apa namanya? Mau tanya itu siapa namanya? Ya, permisi Mas, nama saya Nadi Faza dan hubungan dengan NIM 1222403. Tadi kan izin bertanya ya, ada UTS 1 dan UTS 2, dan ada juga UAS. Berarti kalau UAS itu tuh termasuk modul 1 dan modul 2 ya Mas, bukan seperti modul 2 aja. Dan Ya, UAS itu jadi dijadikan semacam remedial. kalau ada UAS berarti itu adalah kalau ngikuti UAS itu adalah gabungan dari 1 2 ya. Jadi makanya kalau bisa Anda
apa namanya, lulus modul 1 dan modul 2 sesuai dengan schedule-nya ya. Karena UAS itu adalah gabungan dari modul 1 dan modul 2, jadi tidak spesifik bahwa Anda hanya ujian modul 1 atau modul 2 saja, gitu ya. Jelas ya? Baik, Mas. Terima kasih. Ya. Kemudian apa kaitannya dengan apa aktivitas tadi yang saya sebutkan apa tentang industri? Ini introduksinya adalah tentang Anda merecall, saya suruh merecall apa yang ada di namanya industri migas. Saya kira di introduksi kuliah-kuliah sebelumnya pada saat masuk jurusan teknik perminyakan kan sudah pernah ada introduksi ya apa saja sih ini namanya industri migas itu apa saja. Walaupun demikian akan saya recall lagi. Jadi kegiatan yang namanya industri migas itu aktivitasnya ada kegiatan mencari minyak dan gas atau yang disebut sebagai eksplorasi. Ya, ini gambarnya seperti ini. Jadi nyari yang reservoir sebelah kanan itu. Kemudian menciptakan saluran dari permukaan ke bawah. Itu yang disebut dengan drilling atau pengeboran ya. Dari permukaan ke apa namanya? Dari bawah. Jadi di bawah, sampai dengan bawah dari permukaan ke bawah permukaan atau subsurface ya. Itu namanya drilling, pengeboran. Kemudian mengeluarkan minyak atau gas dari dalam reservoir ke permukaan, namanya itu adalah produksi ya. Kemudian mengolah migas menjadi produk, itu ya biasanya adalah di refinery. Kemudian mengirim produk itu ke konsumen. Jadi biasanya distribusi dan itu adalah kegiatan migas juga. Nah ini kalau Anda perhatikan nanti bahwa industri ini adalah memerlukan banyak sekali teknologi, banyak sekali melibatkan biaya, kemudian tentu saja outputnya adalah banyak keuntungan, ya artinya menghasilkan profit yang banyak, tapi juga selain ini juga ada limbahnya. Jadi nanti akan ada makanya di kuliah lanjutan nanti ada kuliah yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan migas, yaitu ada di semester berikutnya itu berkaitan dengan kenapa ada kuliah itu karena selain menghasilkan profit, menghasilkan produk, pada saat itu juga pada saat produksi akan menghasilkan limbah juga dan itu harus ditangani tanggung jawab dari industri migas. Kemudian bagaimana tentang body of knowledge dari petroleum engineering ya. Jadi petroleum engineering itu body of knowledge-nya seperti ini. Jadi di situ ada mechanical engineering, kemudian ada chemistry ya, chemical engineering, kemudian ada chemistry juga, ada geology, kemudian ada geophysics, kemudian ada environmental engineering, kemudian ada informatics juga terkait juga. Kemudian ada biological engineering juga ada, kemudian Kan nanti gini ada kan, ekonomi ini di blok dan risk sampai sini. termasuk juga, kemudian Oke, ada terus kita tulis ilmu yang berkaitan dengan chemistry murni. Chemistry, jadi selain chemical frekuensi engineering ada chemistry murninya juga. dalam Kemudian kurung. ada berkaitan dengan Data-datanya matematik. Ya, ini gua blok. jadi itu adalah body of knowledge. Jadi pengetahuan-pengetahuan apa saja yang menjadi dasar dari keilmuan yang namanya petroleum engineering. Ya, itu contoh-contoh dari ya. Saya kira ini juga masih sudah pernah dibahas di introduksi dari Enter. teknik perminyakan ya. Tuh, munculnya di sini anjing. Kemudian ini gambaran dari yang namanya surface production system. Jadi peralatan-peralatan yang ada di permukaan biasanya hanya berkaitan dengan itu. Ada apa namanya? Ada sumur ya. Kemudian dari sumur
wellhead, kepala sumur, kemudian di situ ada separator, kemudian separator nanti baru masuk ke stop tank. Ini yang sederhananya seperti itu ya. Kemudian di di bawah permukaan itu ada namanya wellbore ya. Kemudian ini yang saya kasih kuning-kuning ini adalah mata kuliah yang related dengan termo itu di situ. Jadi di situ ada separasi itu nanti ada flash calculation. Mungkin bagi yang belum pernah namanya flash calculation itu adalah perhitungan yang berkaitan dengan kalau kita punya fluida yang berupa campuran, itu nanti flash calculation itu akan menentukan komponen dan juga fasanya apa saja, berapa banyak yang menjadi gas, berapa banyak yang menjadi liquid ketika sampai di permukaan. Ya. Selain itu juga flash calculation sendiri juga terjadi ketika di subsurface. Jadi ketika ada kita produksi nanti di subsurface itu maksudnya di dalam bumi sana, di dalam reservoirnya itu ada flash calculation juga. Karena di situ ada proses terjadinya penurunan tekanan ya. Pada saat terjadi penurunan tekanan itu akan terjadi pemisahan fasa antara fasa gas dan fasa cair. Dan itu bisa didekati atau dipahami dengan menggunakan yang namanya flash calculations. Ini yang tadi saya sebutkan di salah satu chapternya itu ada PVT itu pressure volume temperature itu biasanya terkait dengan flash calculation ini. Kemudian ini adalah oil field production system apa saja yang ada. Jadi mulai dari sumur, kemudian ada separator, kemudian ada scrubber itu untuk mengambil cairannya, ya. Kemudian nanti ada kompresor. Kemudian untuk mengirimkan itu ada gambarnya di situ ada separator glycol dehydration unit ini biasanya untuk menghilangkan fasa air dari campuran gas itu ada air diambil dengan glycol dehydration. Kemudian di bawah itu ada oil treatment. Ini semuanya yang masih di surface ya. Kemudian ada coalescence. Jadi alat-alat yang terjadi yang ada di proses-proses yang terjadi di situ. Ini semuanya ada di surface facilities ya. Jadi bukan yang di refinery tetapi masih di lapangan minyak atau lapangan gas. Ini adalah alat-alat yang nanti akan ditemui. Ada disposal well. Jadi misalnya nanti coalescent itu nanti adalah coalescer itu nanti menangkap airnya, nanti ada disposal well-nya, dibuang di disposal well. Recording Jadi, stopped. Ini adalah peralatan-peralatan yang didapatkan, yang akan ditemui nanti di service facilities di lapangan minyak, ya, di upstream. Kemudian itu adalah topik-topik yang berkaitan ya. Jadi nanti apa saja sih dari keilmuan apa saja yang berkaitan dengan peralatan-peralatan sini. Ada yang namanya di atas itu ada mass transfer, kemudian ada momentum transfer, kemudian ada heat transfer. Jadi yang momentum dan momentum transfer dan mass transfer ini nanti akan ketemu di kuliah semester depan. Ya, bukan semester ini, itu namanya di transport fenomena. Yang kuliah semester ini, yang heat transfer ini juga ada. Walaupun mass transfer, heat transfer, dan momentum transfer itu ada di kuliah depan tahun depan, semester depan menjadi di transport fenomena TK 3082 ya. Tapi yang heat transfer ini juga akan ditemui nanti di heat effect di chapter di termo ya. Jadi selain ada di PPP pengantar peristiwa perpindahan, heat effect ini ada juga di kuliah termo. Maka termo ini diberikan sekarang karena nanti berkaitan dengan di
semester depan ya. Kemudian heat transfer ini dan energy balance ini juga akan dibutuhkan pengetahuannya untuk ini pengetahuan mengenai high pour point oil, kemudian ada heater treater atau heated pipelines ya. Jadi kalau pipanya itu mempunyai high pour point supaya bisa ngalir, maka dia diperlukan dipanasi, yaitu heated pipelines, dipanasi pipanya. Dan ini ada nanti di kuliah transport fenomena, tapi juga heat transfernya juga ada di kuliah termo ini. Basicnya ya. Kemudian Kan gini nanti kan. di challenge di Ini industri di blok. migas itu ada yang namanya energy balance ya. Apa saja sih energy balance? Ini rangkaian dari peralatan-peralatan yang nanti akan ada ditemui di industri migas ya. Jadi khususnya ini masih yang upstream ya. Jadi ini gambaran lain dari yang saya sudah ceritakan tadi. Ada air cooler, ada pendinginan menggunakan udara, itu adalah fenomena heat transfer ya. Jadi heat transfer problem termasuk di situ. Kemudian ada pemisahan-pemisahan yang lain di situ, ada yang namanya depropanizer dan lain-lain itu deputanizer. Ya. Di situ ada proses-proses dehidrasi ya. Ada deethanizer itu memisahkan etan dari gas yang lain. Ini contohnya fenomena-fenomena gambaran yang lain dari fraksionasi. Jadi yang namanya fraksionasi itu adalah proses pemisahan dari beberapa komponen yang ada di suatu campuran. Itu namanya fraksionasi. Ya, kalau contoh di sini fraksionasinya misalnya kita punya mulai dengan natural gas liquid NGL ini. Ya, jadi di situ ada jadi NGL kemudian nanti ada yang bisa menjadi menggunakan ada alat yang namanya depropanizer, itu berarti nanti mengambil propannya. Kemudian ada deputanizer, itu ngambil butannya ya. Jadi ini adalah yang namanya fraksionasi, itu memilah-milah atau memisahkan berbagai komponen yang ada di stream dari suatu hidrokarbon ya. Misalnya dari natural gas yang apa namanya kategorinya adalah natural gas yang banyak kondensatnya atau yang kaya akan C3 dan C4, propan dan butan, itu adalah yang nanti akan dipisahkan menjadi LPG ya. Kalau Anda pernah dengar, LPG itu campuran dari C3 dan C4 ya, propan dan butan. Kemudian sisa dari sisa dari itu masuk dalam C1, kemudian C2, C1, C2 dipisahkan masuk nanti di industri yang lain, yaitu petrochemicals, kemudian di bawahnya lagi C5 dan lainnya itu masuk sebagai minyak, masuk sebagai minyak ya, liquid. Ini apa hubungannya dengan termo ya? Pasti ada proses-proses yang berkaitan dengan heat transfer, pasti ada termonya. Kemudian energy balance dan heat transfer ada juga di fenomena di steam flood ya. Tadi saya tunjukkan, saya singgung mengenai yang namanya steam flood. Itu adalah proses kita menginjeksikan steam injections ke dalam reservoir, kemudian steam tadi akan menurunkan viskositas dari minyak, sehingga minyak tadi bisa mengalir dengan lebih baik. Apabila dia tidak diinjeksi pakai steam, dia tidak bisa ngalir. Kalau tidak bisa ngalir di dalam reservoir, maka dia tidak bisa diproduksi. Ya, jadi diinjeksikan steam di satu sumur injeksi, kemudian minyaknya akan diproduksi di production well. Ya, jadi akan terdiri dari dua. Ini sederhananya seperti ini ya. Dalam realitinya nanti bahwa
sumur injeksinya banyak, sumur produksinya juga banyak. Ini cuma menggambarkan bagaimana hubungannya antara injeksi dan produksi, ya. Tapi dalam realitinya nanti akan ada banyak sekali steam steam apa namanya injection well-nya akan banyak, production well-nya juga banyak. Ya, jadi ini nanti akan Anda pelajari lebih detail mengenai apa namanya pattern pola dari injeksi dan produksi lapangan-lapangan itu, sumur-sumur itu di kuliah TEKRES, ya, teknik reservoir. Kemudian tadi juga sudah saya singgung mengenai bahwa di kuliah termo ini ada hubungannya dengan teknik panas bumi, ya. Karena apa? Ya pasti saja karena panas bumi itu fluida kerjanya atau fluida reservoirnya adalah steam. Maka nanti Anda harus tahu memahami apa namanya yang namanya karakteristik dari steamnya itu. Jadi geothermal energi yang digunakan di situ menggunakan apa namanya steam, ya, dan hot water dari dalam reservoir, kemudian nanti diproduksi, kemudian steamnya tadi digunakan untuk menggerakkan turbin. Yang ini seperti ini. Jadi steamnya tadi nanti akan digunakan untuk menghasilkan tenaga listrik menggunakan yang namanya power plant, ya. Jadi ini adalah contoh untuk suatu geothermal reservoir yang kategorinya adalah dry steam power plant. Jadi apabila steamnya yang dari dalam reservoir itu dalam kategori dry, jadi nanti akan saya jelaskan apa saja yang maksudnya dengan dry steam, ada yang wet steam, ya. Jadi introduksi tentang steamnya ada di kuliah ini, tetapi nanti lebih detailnya tentang steam di geothermalnya ya nanti di kuliah teknik panas bumi, ya. Tapi kira-kira seperti ini. Jadi nanti steamnya digunakan untuk menggerakkan turbin, kemudian nanti dikembalikan lagi liquid dari waternya itu dikembalikan diinjeksikan lagi ke dalam subsurface, ya. Jadi maka ini kategori dari geothermal plant ini kan renewable energy karena dia tidak berupa hidrokarbon, tetapi dia bentuknya adalah menghasilkan listrik dari steam, di mana steam itu didapatkan dari energi yang terbarukan. Kemudian ini adalah yang dry steam. Kalau yang wet steam adalah seperti ini, ya, yang flash steam, ya, jadi ada karena dia yang wet steam itu masuk dalam flash steam power plant itu jadi keluar dari reservoir, keluar dari sumur itu terdiri dari dua fasa cair dan fasa gas, fasa steam dan fasa air. Jadi nanti akan ada yang namanya flash tank, jadi tangki untuk di flash itu ada apa namanya steamnya terpisah, yang fasa vapornya terpisah, nanti itu akan menggerakkan turbin menggerakkan generator, ya. Kemudian nanti kondensatnya dikembalikan lagi ke subsurface, ya. Itu adalah yang kategorinya wet steam atau flash steam. Kemudian di power plant dari geothermal ini ada yang namanya binary cycle plant, power plant. Kalau yang binary cycle ini fluida steamnya tidak digunakan sebagai fluida kerja, working fluid, tetapi dia hanya media memanasi, ya. Jadi dia media pemanasan, sedangkan fluida kerjanya di power plant-nya adalah fluida yang lain yang mempunyai contohnya di sini adalah isopentana, ya. Isopentane digunakan sebagai fluida kerja untuk suatu turbin power plant. Jadi power plant turbinnya masih konsepnya sama, tetapi working fluidnya bukan steam tetapi adalah isopentane. Di situ adalah isopentane itu mempunyai karakteristik bahwa dia
mudah diuapkan menjadi uap dan dia mempunyai karakteristik yang bisa menggerakkan turbin. Ini namanya binary cycle. Jadi bukan steamnya yang digunakan langsung sebagai fluida kerja di turbinnya, tetapi menggunakan isopentane untuk sebagai fluida kerja. Disebutnya binary cycle. Nah, kemudian lanjutnya setelah itu introduksi mengenai bidang yang dikerjakan, apa sih yang disebut dengan termo ya? Jadi kalau kuliah sebagai introduksi, apa yang dimaksud dengan termo? Ya, kalau di situ thermodynamics is a study of energy transformations ya, mengenai transformasi energi as well as the device and the materials yang digunakan di dalam proses-proses itu, di dalam transformasi tadi. Jadi isinya termo itu adalah mengenai energy transformations and as well as the device dan material yang digunakan di dalam transformasi tadi. Apa itu termo? Ya. Kemudian thermodynamics itu adalah di science ya. Jadi tadi saya sudah sebutkan bahwa thermodynamics itu adalah science, ilmu pengetahuan, bukan engineering ya. Jadi itu adalah science. Tapi kategorinya adalah engineering science. Jadi science yang digunakan dalam penerapan engineering nanti. Nah, namanya itu adalah engineering science. Jadi science that deals dengan apa? Dengan transformations of energy from one type kepada yang lain, from one form to another, dan juga adalah hukum-hukum yang mengatur that govern the transformations. Itu adalah di apa yang namanya termo itu. Jadi transformasinya bagaimana, kemudian hukum-hukum yang mengaturnya apa saja. Sains tentang itu ya, yang namanya kuliah termo itu adalah sains yang mengatur transformasi ini. Kemudian di thermodynamics itu ada branch-nya, kategorinya. Kategori dari termo itu ada 3, ada classical thermodynamics, kemudian statistical thermodynamics, ada lagi satu adalah irreversible thermodynamics ya. Jadi yang berkaitan dengan kuliah kita itu adalah yang makroskopik atau yang namanya classical thermodynamics atau yang macroscopic thermodynamics. Kemudian statistical itu adalah yang micro ya, makroskopik atau molekular. Kemudian yang irreversible itu adalah non equilibrium thermodynamics. Ya ini tidak akan kita pelajari, yang kita pelajari adalah yang atas itu, yang classical thermodynamics. Ya. Kemudian TK 3081 masuk dalam kategori classical thermodynamics. Jadi di classical ini apa saja itu ada mengenai analisa atau analisis dilakukan menggunakan besaran-besaran makro ya, besaran makroskopik, yaitu besaran yang bisa diukur ya, dapat diukur. Kemudian ini adalah yang dimaksud dengan sebuah sifat-sifatnya itu sifat-sifat fisik yang dapat diukur. Itu adalah basis perhitungannya itu. Jadi bukan menggunakan statistikal tetapi berdasarkan measurement. Jadi apa saja ya besaran-besaran yang bisa diukur, besaran-besaran makro ya, seperti entalpi, entropi dan lain-lain itu adalah besaran-besaran makroskopik yang bisa diukur. Kemudian apa itu yang dimaksud dengan energi ya? Jadi kalau Anda lihat gambarnya di situ kan Anda ketemu bahwa energi itu ada macam-macam ya, ada gambarnya dan berkaitan
orang bilang energi itu ada pikirannya adalah lapangan minyak, kemudian energi itu ada yang pikirannya adalah lampu yang ada di rumah-rumah itu ada bisa juga mobil, kemudian ada sepeda motor, ada pabrik, itu ada semuanya berkaitan dengan energi, ya. Tadi kan sudah disebutkan bahwa thermodynamics itu deals with energy transformation, jadi harus tahu apa yang maksud dengan energi. Pertanyaannya adalah what is energy? Ya, kalau science define energy sebagai ability to work, yaitu berdasarkan sains, ya, kemampuan untuk melakukan kerja. Itu biasanya adalah, kalau definisi dasar dari energi adalah biasanya begitu. Ini adalah definisi saintifik, ya. Tapi in physical and other scientific and other science, energi dari kata-kata yang bahasa Yunani yang namanya energos itu adalah yang artinya adalah aktif atau bekerja, ya, aktif atau working. Is skalar, ya, physical skalar physics, ya, quantity jadi kuantitas skalar yang that is used to describe conservations conserve apa itu conserve property of objects dan juga tentang sistem dari objects, ya. Jadi itu adalah definisi dasar dari saintifiknya adalah seperti itu. Jadi bisa adalah intinya bahwa dia adalah merupakan suatu besaran skalar yang bisa yang didescribe dan juga conserve, ya. Tadi nanti akan bicara tentang kekekalan energi. Kemudian what is energi itu masih menjawab pertanyaan kalau apa namanya definisi atau pemahaman sederhana yang lain itu adalah bahwa yang namanya energi itu adalah the things that makes things happen, ya, atau the things that has the potensi untuk membuat sesuatu itu terjadi, ya. Itu adalah definisi sederhana apa yang namanya energi adalah itu things that make things happen, ya, atau mempunyai potensi untuk terjadi, membuat sesuatu itu terjadi, that make things happen. Ya, jadi ini adalah beberapa penjelasan sederhananya bahwa it allows our body move, ya, itu perlu ada energi, ya. Kemudian our mind berpikir, itu juga karena ada energi. It cause cars move, jadi menyebabkan mobil itu bergerak, ya. Kemudian it makes water boil, ya. Kemudian ada freeze juga, freezing juga. Kemudian it lights our rooms, ya, our homes, dan juga mendinginkan our rooms. Kemudian membuat bahwa peralatan-peralatan elektrikal itu jadi berfungsi, ya. Jadi place our favorite songs di dalam radio. Mungkin kalau sekarang mungkin nggak umum, ya, mendengarkan musik di radio, ya, karena sekarang sudah ada MP3. Ya, orang biasanya kalau zaman saya dulu sekolah, ya, dengar musik itu di radio, gitu, ya. Kalau sekarang mungkin sudah pakai MP3 atau yang lain, ya. Jadi ya ada Walkman dan lain-lain, itu adalah karena ada energi, kan, ya. Itu yang dimaksud dengan penjelasan ini. Kemudian ini adalah beberapa important feature dari yang namanya energi. Ya, it can take many different forms, jadi bisa berbentuk macam-macam. It can be
quantify, jadi bisa ada kuantitasnya, it can be quantified. In any change from one to another, itu akan selalu conserve ya. Jadi ada hukum yang namanya hukum kekekalan energi. Jadi total kuantitinya masih tetap conserve. Jadi nanti kan pada saat kita bicara di hukum satu kekekalan energi akan kelihatan di sini. Jadi ini salah satu feature penting dari yang namanya energi. In any change bahwa selalu akan conserve ya. Jadi remain conserve, konstan ya. Jadi total kuantitinya itu tidak. Jadi walaupun berubah dari satu ke yang lain, tetapi total kuantitinya akan conserve atau konstan. Kemudian bentuk-bentuk energi itu apa saja? Ya, jadi tadi dia energi is found in different forms. Ini bisa contohnya adalah yaitu pergerakan atau motions, kemudian ada cahaya, kalor atau panas ya, dan juga bisa sound. Itu adalah bentuk-bentuk energinya. Ya, many forms of energy. There are many forms of energy, but there can all be put into two kategori ya. Kategorinya ada dua, walaupun bentuknya beda-beda, tetapi kategori dasarnya itu ada dua, yaitu yang namanya kinetics dan satu lagi adalah potensial ya. Jadi ada dua kelompok besar yang namanya energi itu. Contohnya yang ini ya. Jadi ini pengelompokannya, kategorinya ada kinetics, itu ada electrical energi, itu adalah kinetics, kemudian radiance, kemudian ada thermal energi, kemudian ada motions yang pasti ya, kemudian ada sounds ya, kemudian satu lagi potensial yang sebelah kanan itu adalah potensial energi, adalah chemical energi, itu adalah masuk kategorinya chemical, masuk kategori potensial. Kemudian stored mechanical energy yang ada di spring itu biasanya, kemudian ada nuklir ya, itu juga dalam bentuk potensial energi, dan gravity ya, gravitational energi. Ini dua kelompok besar, jadi ada kinetics, ada potensial. Jadi yang motion energy is di pergerakan, movement dari objects, yaitu adalah masuk dalam kategori motions energy. Energi yang berkaitan dengan pergerakan. Ya, ini adalah kinetics energi ya. Place to another. Ini adalah motions, ya, pergerakan. Objects and substance move when a force is applied. Jadi berdasarkan hukum Newton bahwa gaya akan terjadi ya. Jadi berdasarkan Newton's law of motions itu berkaitan dengan ini, objek bergerak. Misalnya example-nya adalah winds ya. Contohnya adalah winds, kemudian flowing fluids, flowing water, dan juga ada movement dari objects. Itu adalah contoh dari motion energi. Kemudian ada electrical energy. Kalau electrical energy itu adalah dari movement dari electrical charge. Ya, jadi ada pergerakan dari electrical charge ini, maka dimasukkan dalam kategori kinetics karena ada pergerakan dari electrical charge. Ya, electrical charge-nya ini sendiri bergerak
melalui wire, ya, is called, disebutnya adalah electricity. Contohnya adalah, ya banyak sekali contoh yang namanya electricity itu, many, ya, banyak sekali. Anda akan sebutkan sendiri, ya, Anda bisa sebutkan macam-macam. Ya. Jadi itu adalah electrical energy itu pada dasarnya juga adalah kinetic energi yang terjadi karena adanya pergerakan electrical charge. Kemudian ada thermal energy, ya, thermal energy or heat atau kalor is the internal energy in substance, ya, that vibrate, vibrations, and kemudian ada movement juga, di situ ada pergerakan, maka masuk kinetics dari atom-atom dan molekul dari substans, jadi akan menghasilkan motions, ya, moving, akan mengerjakan pergerakan dari partikel-partikel akan menghasilkan kalor, ya. Jadi pergerakan-pergerakan itu, pergerakan dari partikel-partikel itu akan menyebabkan terjadinya kalor, maka thermal energy masuk dalam kategori kinetics, ya. Heat energy can be produce dari adanya friksi. Friksi juga menghasilkan dari gesekan-gesekan itu menghasilkan thermal juga, ya, heat itu, ya. Jadi heat energy akan menyebabkan temperatur atau juga ada perubahan fasa. Ada kenaikan temperatur atau perubahan phase change, itu akibat dari adanya heat energy. Ya, examplesnya ini contohnya adalah cooling, kemudian cooking, masak, kemudian ada iron smelter dan lain-lain, itu adalah thermal energy. Itu masuk dalam kategori kinetics. Kemudian radian ini juga radian ini juga masuk kategori kinetics juga, karena di situ ada pergerakan juga, ya. Pergerakan dalam bentuk gelombang, ya, dan itu juga menghasilkan, merupakan energi kinetics, ya. Nah, kan radian ini bisa hasilnya adalah bisa macam-macam bentuknya adalah visible light, artinya sinar yang bisa kelihatan, kemudian ada X-ray, ada gamma ray, dan lain-lain, itu masuk dalam kategori radian energi. Itu contohnya di sini, example-nya adalah light, cahaya, kemudian laser, kemudian solar, ya, sinar matahari, kemudian energi radiation. Jadi ini adalah contoh-contoh dari, ini masuk kategorinya kinetik juga. Kemudian sound, ya, ini juga merupakan pergerakan juga karena dia merupakan gelombang longitudinal, di situ ada compressions dan juga ada reflections, wave, ya, gelombang longitudinal, dan ini merupakan suara ini sebetulnya energi kinetik juga, ya. Vibrasi, ya, example-nya adalah vibrations yang akan menghasilkan suara. Kemudian kelompok yang keduanya adalah potensial energi, jadi stored energi, dan juga ada energi of positions, ya, jadi stored energi dan juga di energi related dengan posisi, ya. Ini masuk dalam potensial energi. Contohnya di sini adalah gravitational energi. Contohnya gravity, ya, gravitational energi. Ada batu di lokasi atau benda padat di lokasi yang tinggi, maka dia punya potensial energi potensial dalam bentuk gravity, ya. Example, water in a reservoir,
yang ada di dam itu ya, itu adalah gravitational energy. Jadi nanti akan menghasilkan hydropower ya, itu adalah gravitational. Ini berkaitan dengan energi potensial. Kemudian chemical energy ya, chemical energy itu adalah juga kategorinya adalah potensial energi karena dia adalah yang Solusinya, disimpan maka dalam solusinya bentuk itu bisa bersyarat bonds minta atau tanda kutip ikatan-ikatan ini tuh bisa dari dalam atom-atom dan juga molekul. Rayakan Kemudian Sweet ketika Seventeen dia Chocolatos dengan Chocolatos Rich. Coklat Italia berlimpah ikatan tadi di luar lepas, maka lambda dia akan satunya apa? melepaskan Lambda energi. satunya Ya, itu adalah disebutnya kategorinya adalah stored energy dalam bentuk chemical. Ya, dalam ikatan-ikatan yang ada di atom dan juga molekul itu adalah kategori potensial energi juga, chemical potensial ya. Kemudian example-nya adalah makanan, itu food, kemudian ada petroleum, itu juga kemudian ada apa? Natural gas, kemudian coal, itu semuanya adalah chemical energi yang kategorinya masuk dalam potensial energi. Potensial dalam bentuk kimia ya. Kemudian nuklir yang pasti ya nukleus, jadi adanya nuklir ini juga berkaitan dengan potensi dari energi yang berkaitan dengan ini ya. Jadi ada dua possibility. Kalau nuklir itu bisa karena ikatannya itu ada yang split ya, nah splitting itu adalah fisi. Kemudian kalau combine dari atom-atom itu combine namanya fusi. Ini energi nuklir itu ada dua kelompok itu jadi lewat fisi dan juga lewat fusi. Kemudian stored mechanical energy. Jadi spring itu termasuk yang spring itu apa ya? Pir ya. Pir. Pair itu adalah stored mechanical energy. Dia akan membutuhkan energi atau melepaskan energi ketika spring tadi dilepas. Itu kan adalah stored energy, mechanical energy. Example-nya adalah compressed spring itu mempunyai stored energy. Ya, ketika spring tadi dilepas maka dia akan menghasilkan energi, mechanical energy. Stretch rubber itu juga mempunyai stored energy. Rubber band itu ya. Karet gelang itu kalau ditarik itu dia mempunyai stored mechanical energy. Oke, itu adalah jenis-jenis energi yang sudah kita bicarakan ya. Kemudian di dalam kuliah introduksi ini kita perlu juga energi units ya, akan belajar mengenai energi units. Energi units kita ada SI units, yaitu joule ya satuannya. Kemudian works. secara ulang dulu ya. Satunya kan dikali Itu works satunya. done Nah, by bagaimana supaya dia bisa bebas linear units lalu menjadi solusi forces umum seperti ini? Maka kita nggak bisa tuliskan X2-nya adalah E pangkat lambda 1T. acting Nah, one sekarang kita coba analisis secara ulang dulu acting ya. over unit Kalau ini adalah distance, kuadrat jadi tambah 1 meter. lambda tambah Q sama dengan Ini 0, namanya maka satu solusi joule kan lambda ya. 1 dan lambda 2 Dalam itu SI kalau unit itu saya mau Newton cari meter jumlahnya itu itu adalah joule ya. Satuannya ini energi unit yang dasar yang saya kira di kuliah fisika dasar sudah ya. Anda waktu belajar SMA maupun di kuliah dasar TPB pasti sudah ketemu ini. Ya, saya namanya satu joule itu sama dengan 1 Newton meter. Ini ya, walaupun sederhana nanti akan kita gunakan lagi di kuliah termo ini. Kemudian
older unit yang lain, jadi kita bisa menggunakan satuan yang lebih tua yang sudah ada di industri juga namanya. Ini ada hubungannya, nanti kita akan pelajari apa hubungannya relasi antara yang SI unit dengan yang English unit menggunakan BTU itu. Yang namanya BTU itu energi yang dibutuhkan untuk menaikkan temperatur Mencari dari solusi seperti air ini, maka 1 kita nggak bisa tuliskan X2-nya adalah E pangkat lambda pound 1. of water Nah, liquid sekarang kita water coba by 1 analisis degrees. secara Itu ulang yang dulu ya. namanya 1 degrees Fahrenheit ya, naik 1 Fahrenheit itu membutuhkan 1 British thermal unit. Ini beda dengan yang SI tadi ya, definisinya beda. Artinya pemahamannya BCD ada energi yang dibutuhkan untuk menaikkan temperatur dari deltanya 1 derajat Fahrenheit, temperatur air 1 Fahrenheit, naik 1 Fahrenheit itu membutuhkan 1 BTU, 1 British thermal unit. Kalau yang Joule tadi ini berkaitan dengan pergerakan ya. Jadi itu adalah kerja yang dilakukan by unit force ya, 1 Newton dalam suatu massa sebesar 1 kilo dengan distance 1 meter, yaitu Newton meter ya, beda dengan yang BTU ini. Tapi nanti kita akan menggunakan 2 unit ini secara bersamaan. Jadi kadang-kadang kita menggunakan SI, kadang-kadang menggunakan BTU. Karena apa? Kenapa kok pakai 2 seperti ini? Ya karena memang di perminyakan, karena di teknik perminyakan itu menggunakan industrinya menggunakan unit menggunakan field units ya, menggunakan unit-unit lapangan, yaitu biasanya yang berkaitan dengan standar kubik feet yang seperti itu, yaitu bukan SI kan, itu adalah menggunakan British ya, English unit ya. Jadi terpaksa ya, bukan terpaksa ya, artinya ya mau tidak mau ya kita harus mempunyai kemampuan untuk bekerja di 2 sektor ini, di 2 unit ini, 2 sistem unit. Jadi kalau produksi gas ya biasanya dalam apa satuannya? SCFD gitu ya, juta meter, jadi standar juta kubik feet per hari ya. Kemudian nanti Anda pada saat dijualnya ke apa? Misalnya ke lapangan, dijualnya ke di pembangkit listrik ya. Pembangkit listrik nanti keluarnya dia bukan BTU, keluarnya adalah kilowatt. Nah, kilowatt itu adalah berkaitan dengan SI. Jadi tetap saja Anda harus mempunyai kemampuan untuk bekerja di 2 unit ini ya. Jadi Anda punya lapangan minyak atau lapangan gas, punya kemampuan produksi dalam satuan SCF per day atau juta kubik feet per day, SCF per day. Tapi nanti setelah dijual itu akan dikonversi untuk menghasilkan listrik sekian kilowatt gitu ya, atau megawatt. Nah, nanti salah satu contoh persoalan nanti yang sering muncul di kuliah, di ujian-ujian termo ini adalah kalau saya punya pembangkit listrik 5 megawatt, maka saya harus memproduksi minyaknya berapa mmscfd ya. Jadi kalau Anda punya kemampuan untuk mempunyai pemahaman mengenai 2 unit ini, maka Anda akan aman. Tapi kalau Anda fanatik hanya pada SI saja, nanti akan repot nanti. Karena Anda akan ketemu 2 unit ini secara bersamaan ya. Contohnya tadi ya, saya mau produksi listrik atau suatu pembangkit listrik butuh gas ya untuk menghasilkan listrik 5 megawatt. Berapa gas yang harus diproduksi? Nah, gas yang harus diproduksi ini satuannya adalah mmscfd gitu ya.
tidak meter kubik, karena di industri migas itu satuannya bukan meter kubik, satuannya adalah kubik feet. Oke, jadi itu kenapa kalau kita mesti pelajari susah-susah pakai dua unit ini? Ya karena industrinya memang seperti itu, ya. Kemudian 1 BTU itu kalau dikonversikan dalam satuan hubungannya dengan joule adalah sama dengan 1055 joule. 1 BTU itu ekivalennya sama dengan 1055 joule. Ya. Ya, ini ada unit yang lain, contohnya adalah seperti ini, ada heats, itu ada macam-macam satuan yang lain. Kemudian ada bedanya adalah food kalori dan juga Anda akan pelajari. Mungkin tidak bicara tentang food kalori karena di kita tidak berhubungan di kuliah. Di industri migas kita tidak bicara tentang produksi makanan. Artinya bukan berkaitan dengan penggunaan energi untuk makanan, berkaitan dengan biologi orang gitu ya, itu adalah menggunakan food kalorinya beda. Food kalori dengan thermal kalori itu beda ya. Jadi Anda nanti akan paham itu beda ya. Bahwa antara food kalori dengan heat energi, heat kalori itu beda ya. Nanti Anda baca apa saja, electrical energy, electrical volt, electron volt, EV itu juga merupakan unit untuk di Kalau ini unit adalah yang lambda lain. kuadrat tambah Ya, 4, jadi lambda ini tambah konversi-konversi yang harus maka Anda solusinya pahami. kan lambda 1 dan lambda 2. Itu kalau saya mau cari jumlahnya, itu pakai rumus Ini min di B kuliah per A. fisika dasar sudah Min pernah ya? koefisien ini B Pernah atau min belum? P per Halo? Pernah, Mas. Unit-unit ini sudah kan ya? koefisien Sudah, Mas. kuadrat. Oke, Kali Ya, tapi Mas. nanti harus tinggal 2, ada terapkan suatu saja. pengalih Walaupun sudah, ya. Ini ya. ini nanti Anda akan ketemu Ada lagi di minus sini. sen A-nya nggak di diferensial. Nah, kemudian tadi saya sudah introduce bahwa berkaitan dengan energi, kemudian ada juga berkaitan dengan work dan juga tentang power ya. Jadi kalau secara saintifik work itu sama dengan force dikalikan distance, itu ya. Kemudian force is something that push against something else ya. Itu adalah force yang jadi kayak yang untuk mendorong sesuatu terhadap sesuatu yang lain ya. Such as earth gravity. Ya contohnya earth gravity itu adalah force juga. Kemudian should it succeed, maka kerja yang dihasilkan work gets done ya. Apabila mendorong selama sebanyak saat itu, apabila succeed maka kerjanya terjadi. Nah ini adalah definisinya adalah seperti ini. If 1 Newton ya weight of 1 kilogram mass in earth surface ya is lifted 1 meter, maka membutuhkan the force bahwa kerjanya adalah 1 Newton meter ya 1 joule. Itu adalah definisi dari itu. Kemudian should the 1 Newton weight be drop, apabila dijatuhkan, sebaliknya apabila bedanya, maka akan menghasilkan gets done by the weight. Jadi apabila dijatuhkan dengan jarak 1 meter, maka itu menghasilkan gaya gitu ya, force.
both force and distance are needed before works gets done. Ya, jadi harus perlu ada Newton dan perlu jaraknya, ya, ada distance-nya. Kemudian ini energi yang lain, ya. Kemudian ada power. Energy is the capacity to do works. Itu adalah definisi yang dasar tadi, ya. Or the ability to employ a force that move something through a distance, ya, dari suatu jarak. Jadi ini adalah tadi sudah disebutkan bahwa untuk bicara tentang force itu perlu ada kerja, itu ada hubungannya dengan, ya, dari force dan juga distance, ya, Newton meter tadi. Kemudian kalau power agak berbeda di sini. Kalau power ini ada hubungannya dengan waktu, ya. Jadi kalau power is the time rate of doing work. Jadi kerja yang ada hubungannya dengan satuan yang untuk suatu waktu tertentu. Ya, power is the time rate of doing works. Jadi satuannya adalah seperti ini unitnya. Jadi kalau energi kalau energi itu adalah how much, itu kita bicara energi. Tetapi kalau power itu adalah how fast. Jadi karena berkaitan dengan waktu, maka fast itu kan kecepatan, itu berkaitan dengan waktu, ya. Jadi kalau kita bicara energi itu adalah how much, tapi kalau kita bicara power itu adalah how fast. Jadi power tadi, ya, jadi di energi tadi, ya. Jadi energi tadi dipindahkan atau yang lain itu, maka namanya kalau berkaitan dengan kecepatan itu adalah power, ya. Energi per unit time, maka itu disebutnya adalah power. Bahasa Indonesianya apa power ini? Ada yang tahu? Daya, Mas. Daya. Daya, Daya, oke. Mas. Daya, ya. Kalau gaya itu force, ya. Kalau power in English itu power, kalau bahasa Indonesianya adalah daya. Jadi kalau pembangkit listrik itu satuannya adalah daya, kan? Ya, daya listrik, pembangkit listrik berapa megawatt, berapa kilowatt, ya, itu adalah daya atau power. Units dari power sekarang berkaitan dengan waktu adalah joule per second. Itu adalah sama dengan watt. 1 watt itu adalah 1 joule per second. Kalau di dalam English unit kita menggunakan BTU per hour, ya. Dan ini yang tulisan di bawah itu hubungan antara horsepower, HP, dan juga BTU per hour-nya berapa. Kemudian hubungan antara horsepower dengan watts itu ada juga. Jadi bisa dinyatakan dalam dua jenis sistem itu. Ada hubungannya antara HP dengan watts itu. Ini yang tadi saya tuliskan 1 watt, 1 kilowatt sama dengan 1000 watt, sama dengan 1 megawatt, itu adalah itu. Juta watt, kemudian ada gigawatt dan lain-lain, 1000 kilowatt. Kemudian energi 1 kilowatt energi dinyatakan dalam kilowatt hour, ya. Kalau energi, kalau daya dalam satuan kilowatt, kalau energi itu berapa kWh, itu bicara energinya. Kilowatt hour.
Kemudian kalau kWh itu sama dengan running of 1000 watts lights, but for 100 watt bulb, artinya lampu bohlam 100 watt selama 1 jam, gitu ya. Seratus atau 1000 harusnya. Itu salah ini. 1 kWh sama dengan Harusnya 1000, Mas. harusnya 1000 bukan 100 kan? Ya, 1000 watt bulbs selama 1 jam. Makanya 1 kWh energinya. Oke, ini adalah beberapa ilustrasi atau contoh-contoh ini ya, power. Cellphone itu berapa? Kemudian laptop itu berapa watt dan seterusnya contohnya. Kemudian adalah yang sebelah kiri ini adalah yang berkaitan dengan power, kemudian yang sebelah kanan itu bicara tentang energinya. Ya. Energi contain yang di dalam satu baterai AA itu baterainya isinya berapa watt hour gitu ya. Itulah energi, bukan power ya, energinya. Kemudian 1 kilogram coal, contohnya di situ 25 megajoule, ya itu bisa dan seterusnya. Itu contoh-contoh dari bedanya antara power dengan energi, ya. So kita sudah mempelajari, so you know about some basic feature dari energi, ya, already. Satu, it can takes many different forms. Kemudian it can be quantified in any change. Dia akan selalu total tetap konstan atau conservation of energy, conserve atau konstan. Kemudian kita sudah juga pelajari bahwa kita tahu yang namanya kinetic energi. Kemudian ada juga yang stored energi, ya, ada kinetic energi, ada stored energi atau potensial, ya. Sudah pelajari apa saja yang kita pelajari di situ, nanti Anda baca, recall lagi karena ini sudah saya jelaskan, ya. Kemudian juga Anda also you know about joules, BTU, kilogram, kilowatt, horsepower, dan lain-lain dari introduksi kuliah ini. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah, do we really need energy? Apakah kita benar-benar membutuhkan energi? Ya, kecuali in the form of food, ya, tidak seorang pun, no one really needs or wants energy as such, ya. Sebetulnya kita tidak butuh energi, ya. Kenapa begitu? Kecuali untuk makanan, ya. Karena yang kita butuhkan adalah yang namanya energi service, ya. No one wants to eat coal, ya, atau uranium, atau apa itu? Oil, ya, drink oil dan seterusnya. Yang dibutuhkan adalah what people wants itu adalah yang namanya energy service, ya. Those service that energy uniquely can provide. Jadi apa yang bisa disediakan jasa, ya, atau layanan. Jadi layanan energi itu, energy services itu apa saja. Yang dibutuhkan bukan energinya, tetapi layanan atau layanan dari penggunaan energi tadi. Layanan yang dapat dihasilkan dari penggunaan energi, transformasi energi tadi akan menghasilkan apa saja. Principally,
Terus energy service itu ada beberapa. Jadi energy service dasar dari secara prinsip itu terdiri dari beberapa. Yaitu ada heat, lighting, kemudian ada motif, kemudian ada power, kemudian communications, dan juga untuk communication dan juga untuk computing. Itu adalah energi service yang bisa didapatkan dari penggunaan energi. Jadi bentuknya adalah calor atau heat, lighting atau cahaya, kemudian pergerakan, motif, power, kemudian power untuk communication dan juga untuk computing. Itu sebetulnya energi service yang dibutuhkan. Gambarannya seperti ini. Jadi kalau kita bicara tentang konversi dari energi primer, itu adalah energi-energi yang misalnya minyak ya di reservoir itu adalah masuk kategorinya primary energy. Batu bara ya, coal itu primary energi primer ya. Kemudian geothermal itu termasuk kategorinya adalah energi primer. Kemudian mesti dikonversi menjadi energi services ya. Itu contoh-contohnya adalah seperti itu, dari primary energy dari batu bara, kemudian kemudian dikonversi ke power plant didistribusikan menggunakan transmisi. Kemudian dari transmisi tadi masuk ke grid ya, itu menghasilkan yang namanya final energy. Final energinya apa? Final energinya itu listrik ya. Kemudian listrik tadi digunakan menghasilkan yang namanya energi service. Nah, energi service dari listrik apa saja? Heat, kemudian light, dan juga electron volt, EV ya. Itu yang disebut sebagai useful energy atau energi service-nya. Jadi orang sebetulnya nggak butuh batu bara, nggak butuh minyak, nggak butuh natural gas. Yang butuhnya adalah setelah dikonversi, digunakan, ada transformasi, itu akan menghasilkan yang namanya final energy. Final energy menghasilkan energi service. Ya, gambarannya seperti ini. Ya, jadi dari energi primer, primary energy misalnya coal, ya crude oil, natural gas, ya geothermal, dan lain-lain. Kemudian ada conversionnya menjadi power listrik, power plant, menghasilkan final energy. Final energinya macam-macam, bisa dalam bentuk BBM atau dalam bentuk listrik. BBM bahan bakar minyak ya, BBM itu termasuk final energi. LPG itu termasuk final energi. Electricity juga masuk final energi. Dalam akunting itu masuk dalam kategori final energi. Kemudian dari penggunaan final energi ini akan menghasilkan yang namanya energi service ya, bisa heat, movement, kemudian lighting, dan lain-lain. Ini adalah yang sebetulnya this is what we want ya, adalah energi service. Jadi bukan saya tidak butuh listrik, tetapi layanan yang dihasilkan dari penggunaan listrik tadi. Ya. Nah, kemudian ini adalah transformasi yang bisa didapatkan dari berbagai konversi ya. Jadi gambaran mengenai energi conversion prosesnya apa saja. Jadi kolom yang kiri Anda bisa baca nanti ada initial energy ya, forms, initial energy formsnya apa saja, mulai dari chemical, kemudian ini ada radian, kemudian kinetics, kemudian ditransformasi menjadi menghasilkan apa saja. Ini yang sebelah row yang kanan ini ya. Jadi contohnya misalnya chemical itu akan menghasilkan bisa menghasilkan radian ya, radiatif energi dalam bentuk cahaya ya, lampu ya. Ini jadi
bisa ya chemicals. Kemudian chemical juga bisa menghasilkan kinetics ya. Jadi misalnya ini chemical itu natural gas, misalnya kalau dinyalakan kan menghasilkan light ya, tapi kemudian juga bisa menghasilkan kinetics, yaitu apabila kita gunakan untuk memberikan bahan bakar mobil, itu kan berarti kinetics nanti keluarnya ya. Kemudian juga bisa thermal ya, ini adalah boilers ya, steam ya, stove ya, ini adalah thermal kan. Jadi kalau kita chemical ini kita bawa ke kanan, ini akan menghasilkan ada beberapa ada 4 produk yang bisa dihasilkan konversi dari suatu chemical energy. Ya, itu nanti Anda baca ini apa saja yang bisa dihasilkan dari salah satu transformasi dari bentuk energi ke energi yang lain. Oke, saya kira untuk hari ini sebagai introduksi saya cukupkan sampai di sini dulu. Ada pertanyaan? Sudah ngisi daftar hadir ya. Jadi saya tidak full menggunakan 3 jam hari ini, saya gunakan hanya untuk introduksi ya. Kalau nggak ada pertanyaan, saya cukupkan sampai sekian. Terima kasih. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Mas. Mas. Terima kasih, Mas. Makasih, Mas. Terima kasih, Mas.